Pandemi COVID-19, ujian atau cobaan. Nah, sebelum kita mendalami tema ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami memasuki hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Hari ini juga kami menjalani PSBB. Ada yang tetap harus bekerja, ada yang juga work from home, bekerja di rumah, belajar di rumah. Tapi kiranya Tuhan menolong melalui renungan kami hari ini supaya kami boleh memahami tema ini dengan baik di tengah juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di beberapa pertemuan-pertemuan yang kami jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara-saudara, istilah yang paling sering kita dengar adalah kalau pencobaan datangnya dari iblis, tapi kalau ujian itu dari Tuhan. Kalau pencobaan membuat orang jatuh, kalau ujian itu membuat orang semakin kuat dan berdiri. Tapi saudara-saudara, tidak sesimpel itu. Mari kita dalami firman Tuhan berdasarkan terminologi yang ada di Alkitab kita. Ya, dari dalam Perjanjian Lama, kata cobaan atau ujian itu ada beberapa kata. Kita coba dulu Perjanjian Lama ya. Nasah, artinya mencobai, menguji atau memperdaya. Di layar Bapak Ibu ada dalam bahasa Inggrisnya. To test, try, prove, tempt, assay, put to the proof or test. Ya, saudara sudah mencoba, membuktikan, bahkan juga mencobai. Nah, kata nasah ini dipakai di beberapa Alkitab. Saya cuma mengutip beberapa kisah saja supaya tidak semuanya kita bahas di sini. Yang paling terkenal itu ketika ular yang mencobai manusia, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 13. Lalu ketika Abraham dicoba Allah untuk mempersembahkan Ishak, Kejadian 22 ayat 1. Lalu juga Allah mencobai bangsa Israel di padang gurun, itu Ulangan 8 ayat 2. Allah mencobai bangsa Israel pada masa Hakim-Hakim, Hakim-Hakim 2 ayat 22. Nah, saudara-saudara, dari kata nasah sendiri, sebenarnya kata ujian dan cobaan itu beda tipis gitu ya. Allah pun digambarkan mencobai manusia. Secara Alkitab terjemahan baru tulisannya mencobai. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya, sesungguhnya kata mencobai dan menguji itu bukan kata yang sama, sehingga sulit untuk memisahkan. Nah, selain nasah, ada juga kata bahkan. Nah, kalau bahkan ini lebih spesifik, memeriksa, menguji, atau membuktikan. Ya, di layar Bapak Ibu juga ada bahasa Inggrisnya. Nah, kata bahkan ini ditemukan dalam kisah Ayub. Saudara-saudara bisa membaca ada kata menguji Allah menguji aku ya. Salah duanya itu ada di Ayub 7 ayat 18 dan 23 ayat 10. Nah, lalu juga ucapan yang terkenal di Maleakhi tentang persembahan. Ujilah aku, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Nah, ini di Maleakhi 3 ayat 10. Nah, Bapak Ibu, selain nasah dan bahkan, ada juga sud, menghasut. Dan yang menarik, di sini kata-katanya di 2 Samuel 24 ayat 1, Allah yang menghasut. Memang ditawari berubah jadi iblis yang menghasut. Nah, saudara-saudara, dengan terminologi kata ujian dan cobaan di Alkitab ini, maka kita mulai harus hati-hati. Gak bisa langsung memisahkan antara, oh ujian ini dari Tuhan, kalau cobaan itu dari iblis. Nah, di Alkitab tuh menceritakan sesuatu yang berbeda. Nah, mari kita berangkat ke Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, kata yang dipakai itu ada 2. Yang paling sering dipakai itu perazo. Ini menguji, pencobaan, dan membuktikan artinya ya. Ini di layar Bapak Ibu juga ada tulisannya dalam bahasa Inggris gitu ya, penerjemahannya. Eksperimen ya, ada attempt, trial, proving, bahkan juga disebut godaan diri untuk berbuat dosa. Kondisi atau situasi di mana kita
didorong untuk berbuat dosa atau jauh dari iman dan kekudusan. Lalu juga kesempatan, masalah. Tapi di sini tertulis sent by God, dikirim oleh Tuhan dan diberikan untuk menguji atau membuktikan karakter seseorang. Nah, kata peirazo ini ditemukan juga di dalam beberapa kisah Alkitab. Tentu nggak semua saya jabarkan, cukup banyak, cuman 5 aja yang saya tuliskan. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun oleh si iblis. Lalu juga satu kalimat dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kisah orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus. Lalu 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, tidak lebih, dan lain sebagainya. Tadi kita baca itu ya, saudara-saudara. Nah, yang paling sering orang baca adalah ini, dan akhirnya menyimpulkan istilah yang tadi kita dengar. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Orang ketika baca ayat ini punya pandangan bahwa Allah itu tidak mencobai. Yang mencobai itu si jahat atau diri sendiri yang mencobai diri sendiri hingga akhirnya jatuh. Nah, yang kedua adalah dokimazo. Itu menguji dan menentukan sesuatu layak atau tidak dan menyelidiki. Ya, itu di layar Bapak Ibu juga bisa dilihat. Untuk menguji, ya seperti menguji metal, baja begitu ya, emas atau perak dan lain sebagainya. Nah, jadi lebih menentukan layak atau tidak. Dari beberapa terminologi kata itu memang yang terjadi penegasan paling jelas pembedaan antara ujian dan cobaan itu di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia itu mencoba, bahasa Inggrisnya to tempt, itu cenderung untuk mengarah kepada tindakan yang menjatuhkan. Nah, sedangkan ujian atau to prove itu lebih mengarah kepada meningkatkan kualitas suatu benda. Tapi saudara-saudara, kita kembali lagi ke istilah yang kita sering dengar ini ya. Kalau pencobaan datang dari iblis, tapi kalau ujian dari Tuhan. Sebenarnya, persoalan terminologi itu tidak terlalu penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponnya dari dalam pilihan hidup kita. Nah, nggak percaya? Coba kita teliti lebih dalam lagi ya. Kita mulai dari yang sederhana dulu. 4W 1H. Ya. Apa bentuk pencobaan? Apa bentuk ujian? Bisa dari kesehatan, bisa dari ekonomi, bisa dari rumah tangga, atau yang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Ya, kita nggak tahu, bisa sama saudara-saudara, ujian atau cobaan itu bentuknya sama. Lalu yang kedua, kapan pencobaan atau ujian itu datang? Waktu kita sehat bisa, waktu kita sakit juga bisa, waktu kita biasa-biasa aja bisa, waktu kita masih muda bisa, udah rada dewasa bisa, udah besar, udah cukup umur bisa juga. Jadi ujian dan cobaan itu bisa terjadi kapan aja, waktu kita kaya, waktu kita miskin. Orang kaya bisa diuji, bisa dicobai. Orang miskin juga bisa diuji, bisa dicobai. Orang yang biasa aja, ekonominya bisa diuji, bisa dicobai. Jadi memang kapan tuh gak bisa kita tentukan. Di mana pencobaan atau ujian itu hadir? Di mana yuk? Di kantor bisa, di rumah bisa, di jalan bisa, di gereja juga bisa. Jadi ujian dan cobaan itu beda tipis. Lalu yang keempat, kenapa ujian atau cobaan itu ada? Tampaknya beda gitu ya, tapi sebenarnya kenapa sampai ada pencobaan, kenapa sampai ada ujian? Intinya sama, untuk membuktikan kita itu bisa atau enggak gitu kan. Ketika dicobai, ya kita bisa nggak? Kalau bisa, ya lulus. Kalau nggak bisa, ya jatuh. Ujian pun sama. Ketika kita bisa, ya kita lulus. Kalau gagal, ya jatuh gitu ya. Lalu yang kelima, bagaimana cara pencobaan atau ujian itu menerpa kita? Hampir nggak bisa dibedain. Hampir nggak bisa dibedain. Ujian di pekerjaan bisa soal uang, bisa soal rekan kerja, bisa soal kejujuran. Cobaan pun sama. Tuh, di rumah tangga, cobaan, ada wanita lain misalnya, atau laki-laki lain, atau membandingkan dengan orang lain, itu ujian, bisa juga cobaan. Jadi bagaimana cara kerja ujian dan cobaan itu sulit sekali membedakan.
Nah, yang membedakan hanyalah pertanyaan siapa yang memberi pencobaan dan siapa yang memberi ujian. Istilah tadi kan, kalau pencobaan itu dari iblis, kalau ujian itu dari Tuhan. Paling yang ngebedain itu dua. Nah, dari penjabaran tadi, bisa nggak kita membedakan antara ujian dan cobaan? Kayaknya enggak ya, kayaknya sulit sekali. Maka kesimpulan saya adalah, terminologi kata ujian atau cobaan itu tidak lagi menjadi penting. Yang penting adalah bagaimana respon kita terhadap ujian atau cobaan yang sedang kita alami. Baik di dalam percobaan maupun ujian, ketika kita gagal, maka ya kita akan semakin terpuruk di dalam dosa. Ujian jatuh, ya kita akan jatuh dalam dosa. Cobaan apalagi gitu ya, kalau itu datangnya dari iblis apalagi. Jadi ketika kita gagal di ujian atau cobaan, ya kita jatuh dalam dosa itu, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita. Nah, sedangkan jika kita berhasil melampauinya, baik itu pencobaan maupun itu ujian, maka kita menaiki satu tingkat untuk semakin didewasakan. Cobaannya makin berat, ujiannya juga makin berat, tapi tujuannya adalah supaya kita berhasil dan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus 10 ayat 13 ingin mengingatkan kepada kita kembali bahwa pencobaan yang sedang kita alami saat ini tidaklah melebihi kapasitas kita sebagai manusia. COVID-19 ini menerpa banyak hal, menerpa semua elemen dalam hidup kita, terutama ya kesehatan, tapi secara tidak langsung ekonomi dan juga relasi kita dengan orang banyak. Nah, kita yakin dan percaya bahwa dalam situasi ini sebenarnya ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang sedang menolong kita untuk menjadi lebih dewasa lagi. Jadi nggak perlu kita pusing ini ujian atau cobaan, ya kita respon, kita jalani aja situasi ini, sehingga kita bisa melaluinya dengan baik dan kita mengalami pertumbuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan harian kami di hari ini. Kami belajar tentang pencobaan dan ujian. Walaupun berbeda, kami tahu bahwa ujian atau pencobaan sebenarnya disediakan bagi kami untuk bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, bisa melalui situasi yang sulit ini, saat ini, dengan baik. Kiranya kami terus bergantung kepada Tuhan, karena kami yakin di tengah ujian atau cobaan yang kami hadapi ini, Tuhan selalu mendampingi, menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami jalan keluar ketika kami mengalami jalan buntu. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan selalu bekerja dengan cara yang unik dan ajaib. Kiranya Tuhan juga yang membuat mata iman kami terbuka untuk selalu melihat karya Tuhan di balik hal-hal yang tidak bisa kami lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Menjadi